Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim kreator SMP Muhammadiyah 1 Surabaya. Di sini izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Alma Syakira dari SMP Muhammadiyah 1 Surabaya kelas 8A. Di sini saya sebagai pewawancara. Terus teman saya ada. Perkenalkan, nama saya Nabila Zakirin Fani Purnomo. Saya dari kelas 8A. Di sini saya selaku fotografer. Hai, perkenalkan nama saya Zainul Haq dari kelas 8A. Di sini posisi saya sebagai kamera kedua. Hai, perkenalkan nama saya Muhammad Asfi Putra Winarti dari SMP Muhammadiyah 1 Surabaya kelas 8A dan saya di sini sebagai kameramen 1. Hai, halo, perkenalkan nama saya Nabil Mauladi Fabian Rulfan. Di sini saya dari kelas 8A sebagai reporter. Oke, kali ini kita di sini akan mengulik dan mengupas tentang sekolah ini, SDN 1 Simokerto, Surabaya. Oke, gas nggak? Gas! Di sini saya lagi ada di perpustakaan SDN Negeri Simokerto 1. Nah, lihat yuk, ternyata perpustakaannya bersih, rapi juga. Banyak lukisan juga ya nih ya. Halo Ibu, Ya, kita di halo. sini ditemenin sama Ibu Siti. Ibu Siti. Iya. Yeay. Ibu, sebelumnya saya mau tanya, izin bertanya ya Bu ya. Ya. Nama lengkap Ibu itu siapa? Ibu Siti Mahmudah SPD. Di sini saya sebagai guru kelas 1 juga sebagai kepala perpustakaan SDN Simokerto 1. Nggih. Juga kita di perpustakaannya juga sudah terakreditasi A sampai tingkat nasional. Menurut Ibu, ini kan perpustakaan ini kan katanya di tingkat di tingkat nasional. Iya. Nah, gimana sih ya sekolah rasanya, terus apa keunggulannya juga? Untuk mencapai prestasi sampai mendapatkan prestasi terakreditasi A itu memang butuh sangat perjuangan, terutama dorongan semangat dari Bapak Kepala Sekolah ya, sebagai pimpinan di SDN Simokerto 1, karena tanpa dukungan dan semangat beliau mungkin kita tidak bisa mencapai sampai sekarang ini. Ya. Terus keunggulan tersebut diperoleh sejak tahun berapa ya Ibu? Tahu. Kita mengikuti akreditasi mulai tahun 2019. Mungkin kita dari prestasi nilai C tingkat kota, nilai B sampai akhirnya tahun 2021 kita ikut akreditasi pusat dapat nilai A. Bagaimana sih proses meraih keunggulan tersebut? Terutama kita dengan saling bekerja sama, mulai dari tenaga pendidik, kepala sekolah terutama yang memberi dorongan, tenaga pendidik, siswa dan semua yang ada terikat dengan SDN Simokerto 1 mulai dari wali murid dan lain-lainnya. Ya. Untuk program literasi sekolah perpustakaan kita banyak sekali, diantaranya yang wajib itu KWB, kurikulum wajib baca. Setiap 1 minggu sekali anak-anak berkunjung ke perpustakaan dengan program-program yang sudah dirancang oleh tim perpustakaan, diantaranya seperti salah satu ini adalah nonton bersama, nonton bareng. Baik pembelajaran edukasi, kadang ya film-film, dongeng dan lain sebagainya. Ada juga nanti ada literasinya, baik itu kita mendongeng, bercerita seperti itu dan menulis seperti puisi atau cerita-cerita pendek seperti itu. Berarti ini udah salah satu kewajiban ya? Kewajiban itu termasuk kurikulum wajib baca kita itu termasuk ya. Terus selain itu kita juga punya pojok baca baik di dalam kelas maupun di luar kelas, seperti di gazebo itu juga tempat bacanya anak-anak. Setiap ada kini musim hujan kita tidak pasang bukunya karena sewaktu hujan ya, tapi setiap hari pasti ada buku-buku yang kita taruh di kayak gazebo, terus di taman-taman bacanya anak-anak. Kali ini saya dari SMP Muhammadiyah 1 Surabaya. Kali ini yang akan kita wawancari adalah guru kesiswaan. Oke.
Sebelum itu nama Bapak siapa dan Kalau nama saya Bapak Dwian Indra Prasetya, saya kebetulan waka bidang kesiswaan di sekolahan ini. Saya jadi guru di sini sejak tahun 2014. menurut Bapak sendiri keunggulan atau kelebihan sekolah ini dibanding sekolah lain itu apa? Kebetulan untuk sekolah kita itu brandingnya adalah Ekoliterasi School, jadi itu salah satu keunggulan kita. Yang pertama tentang ekonya, jadi di bidang adiwiyata, kita untuk sementara ini sudah mendapatkan piagam sekolah adiwiyata tingkat provinsi dan sebentar lagi kita akan maju untuk menuju ke nasional. Dan dari bidang literasinya kita kebetulan mulai tahun 2021 kemarin kita sudah mencapai akreditasi A tingkat nasional seperti itu. Nah itu berbagai programnya banyak. Untuk literasinya kita ada pojok baca di setiap kelas, terus ada kebun literasi. Jadi di setiap pinggir kebun ini kita sediakan fasilitas literasi, tempat duduknya, buku-bukunya, dan lain sebagainya. Dan yang utama tentunya perpustakaannya yang lebih nyaman dan lebih lengkap. Ya. Untuk keunggulannya, kita salah satunya juga sebagai sekolah ramah anak ya. Kita sudah deklarasi kemarin itu, dan itu sejalan dengan program dari pemerintah Kota Surabaya sebagai sekolah karakter. Lalu bagaimana sih proses memiliki keunggulan tersebut? Apa yang dilakukan sekolah ini untuk meraih keunggulan yang sudah tercapai ini? Tentunya yang pertama kita harus ada kerjasama ya, kerjasama dari semua pihak, baik guru, karyawan maupun dengan siswa untuk memperoleh itu. Awalnya mungkin memang butuh kerja keras, tapi setelahnya kita baru memperoleh hasilnya yang lumayan bagus. Kita tidak berhenti untuk berusaha bagaimana mempertahankan keunggulan yang ada, terus kita juga tidak pernah lelah untuk membimbing para siswa kita yang ada di sini. Kita pastinya akan meningkatkan beberapa fasilitas yang ada. Fasilitas yang sudah ada ini berusaha kita tingkatkan lagi. Dan tentunya dari bidang siswanya juga ya kita berusaha untuk selalu mengingatkan. Mungkin seperti itu aja. Nah, kebetulan di sini untuk setiap kelasnya itu ada grup paguyuban kelas. Ya. Jadi di paguyuban itu nanti setiap ada aspirasi dari orang tua akan disampaikan lewat guru kelas masing-masing. Nah, salah satunya kemarin ketika kita akan melaksanakan lomba apapun, pasti kita ada komunikasi dengan orang tua. Dan orang tua bantuannya ya banyak, bisa berupa tenaga ataupun materi, ya sebisanya dari orang tua tersebut. Yang penting kita ada kerjasama pastinya. Oke, ini yang terakhir untuk prestasi di sini. Apa yang lebih menonjol di sini? Untuk prestasinya di bidang lembaga tentunya kita kan sekolah adiwiyata dan juga sekolah literasi. Untuk siswanya kita sangat banyak prestasinya, mulai dari akademik maupun non akademik. Untuk non akademik kita untuk tahun kemarin itu finalis di OSN ya, pembinaan OSN di tingkat kota. Lah untuk yang non akademiknya banyak, kita sudah berkali-kali untuk juara silat, karate, ya futsal dan lain sebagainya. Ada banyak untuk eskulnya di sini yang sudah berprestasi. Untuk non akademik kita sediakan fasilitas-fasilitas yang mendukung, seperti kita punya lapangan yang besar untuk berlatihnya anak-anak. Terus kemudian untuk di bidang literasi kita punya perpustakaan yang bagus untuk melatih literasi siswa. Terus kita punya lab komputer, kita punya lab bahasa dan berbagai fasilitas lain yang mendukung untuk prestasi. Oke, di sini saya sudah bersama salah satu murid SDN 1 Simokerto. Boleh diperkenalkan namanya siapa? Baik, perkenalkan nama saya Khairul Azam dan nama panggilannya Azam dari kelas 6 Bima Sakti. Ya. Terus kelas berapa? Kelas 6. Ya. Alamatnya di mana? Alamatnya di Jalan Simolawang. Jalan Simolawang. Oke. Apa yang kamu sukai dari sekolah ini? Di sini tidak ada pembulian dan fasilitas yang bagus. Oke, selain itu Ekstrakurikulernya banyak. contohnya apa saja kalau aku boleh tahu ya? Futsal, BTK, melukis dan albanjari. Ngikutin apa aja? Kamu di sini ngikutin apa aja? Futsal, BTK dan albanjari. Oke. Sebelumnya apa kamu pernah ngewakilin sekolah buat ikut lomba? Kalau boleh tahu itu apa? Lomba apa? Pernah lomba tahfidz. Itu tingkat apa? Tingkat segerbang Kertasusila. Oke. Keren. Oke, kali ini saya akan mewawancarai siswa dari SDN Simokerto 1. Oke, sebelumnya nama adik siapa? Perkenalkan, nama saya Kaila Malika Putri, saya dari kelas 6 Bima Sakti. Oke. Apa saja yang kamu suka di sekolah ini? Fasilitasnya yang memadai dan lengkap serta guru-gurunya yang
Apa kamu pernah mewakili sekolah dalam lomba atau kejuaraan? Jika iya, lomba apa, kapan dan di mana lomba itu diadakan? Apa menyebut juara berapa? Saya pernah ikut lomba pencak silat dan menjadi juara 1 tingkat nasional dan juara 3 tingkat nasional serta juara 3 tingkat kota. Perkenalkan, nama saya Nabil Mauladi dari SMP Muhammadiyah 1 Surabaya. Oke, sebelumnya nama Bapak siapa? Nama saya Pak Setiarso, selaku koordinator kesiswaan atau wakil dari kepala sekolah di SDN Simokerto 1 ini. Oke, Pak, boleh sambil jalan sambil kita ngobrol? Oke, Pak, katanya di sekolah ini juga ada keunggulan yaitu tentang bangunannya, dari bangunannya. Oh iya. Ada bangunan kunonya atau bangunan lama dan juga ada bangunan barunya. Ya, betul. Oke, sebelum itu boleh kasih tahu saya dulu Pak di mana bangunan kunonya dan di mana bangunan barunya. Tapi kita akan mengekspor yang di lantai dasar dulu. Oh iya, ya. Oke, sebelumnya di sini. Ya. Untuk yang bangunan tua ini Ya. ada keistimewanya ini. Ah. Satu di sebelah utara ini, yang satunya dari sebelah selatan. Selatan. Ya. Ini bangunan lama ini kalau dulu, Ya. mengingat kalau dulu di sini tuh terkenalnya adalah SD Hangko. SD Hangko atau istilahnya SD orang Cina. Orang Cina. Iya. Oh, jadi Dulu ini makanya ini kalau nggak salah menurut sejarahnya ini berdiri pada tahun 1955. Ini dibuktikan dengan adanya nih, lihat dari kerangka bangunannya Rangkanya. ini ya. Ya. Ini sudah menunjukkan jadi kurang lebih sudah berapa tahun ini sampai Iya. sekarang ini. Ya. Oleh benda, tapi kebanyakan yang sekolah waktu itu Iya. kebanyakan adalah dari warga Cina karena sekitar lingkungan sekolah ini dulu itu adalah pemukiman daripada orang-orang Cina. Namanya cagar budaya, Akhirnya tetap dipertahankan. Kita lihat ada yang menarik dari bangunan kuno ini, iya. yaitu dari pertamanya saja dari ukurannya, segi ukuran, yang kedua dari segi ventilasinya. Iya, betul. Ada 3 meter dari Permukaan lantainya, tanah. dari permukaan tanah itu ada 3 meter. Berhubung karena perubahan zaman akhirnya naik. Ya. Ini lihat agak terendah. Iya, Itu dulu tinggi nih. Oh, tinggi. Ya, ini. Jadi ada tanahnya agak tinggi lagi. Baik. Nah, ini sampai terpendam sampai seperti ini. Yang Iya, benar. tinggal berapa? 2 meter. 2 meter setengah. Kalau nggak salah, iya, kemungkinan naik. Karena Berfungsi tujuannya untuk apa, Pak? ini dulu akan mengikuti lomba adiwiyata tingkat kota. Iya. Guru menambahi harus ada penyerataan. Ini sih Kelas 4. sekolahnya bergantian. Ya, sholatnya bergantian kalau kan satu nggak cukup. Oh iya. Kurang lebih per jenjang itu kurang lebih ada 150 anak. Pulau. Jawa, kelas Jawa, kelas yang kering. Jadi seandainya ini tidak ada, bukan cagar budaya, kemungkinan dulu itu langsung dibangun dibuat. Nama harus bilang. Baru ini berdirinya sama seperti tadi ya? Iya, 2017. Kalau yang oke. Oke. Sebenarnya nama Bapak siapa? Pak Setiarso. Pak Setiarso. Oke. Sebelumnya cukup sampai di sini ya. Kita udahan dulu. Terima kasih buat Pak Setiarso meluangkan waktunya buat kita menjelajahin sekolah ini. Keren sih Pak. Kita apresiasi banget sama sekolah ini. Oke guys, kita di sini sudah mengulik dan mengupas tentang sekolah ini. Ternyata banyak hal yang menarik juga, membuat penasaran nih. Kita mendapatkan banyak informasi di sini. Mulai dari sekolah yang menang adiwiyata, sekolah kehijauan, guru-guru yang menarik ya nggak? Ya. Dan juga di sini ada bangunan kuno dan bangunan barunya.
Tim kreator Spemsa Selalu nomor 1. Oke, ketemu lagi di liputan SD berikutnya. Bye bye.